Selamat datang di Persekutuan Doa Kristen Community Jumat 20 November 2020. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Harapannya kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya, untuk teman-teman yang sedang mengikuti PD online kita, jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang akan dibagikan di official YouTube PMKCC FPUB. Jangan lupa diisi ya. Nah, untuk memulai persekutuan doa kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas nafas kehidupan, atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami berada di rumah kami masing-masing dan melaksanakan PD online kami. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang hadir, sehingga PD online kami dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Biar asik nih, kita kenalan dulu yuk sama pelayan PD kita pada hari ini. Ada saya sendiri, Rani, Sisiers 2019, dan partner saya, Sebastian, Sisiers 2019 sebagai MC. Juga ada Sunny, Sisiers 2019 sebagai pemusik. Adapun tema dan ayat kita pada hari ini adalah Holiness yang diambil dari Ibrani 12 ayat 14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu lagu pujian, kita nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Shalom, selamat siang saudara-saudara sekalian. Perkenalkan saya Siska, saya alumni dari Fakultas Peternakan tahun 2001 dan sekarang saya melayani di Perkantas sebagai seorang staf alumni. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan dan pelita hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan seluruh hidup kami diterangi, sehingga kami boleh melihat Allah, mengenal Allah, dan pada akhirnya kami mampu untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan dalam hidup sehari-hari kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya orang lain dapat melihat Tuhan lewat kehidupan kami. Kami sambut pemberitaan firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, siang hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang kekudusan, tentang holiness. Nah, tema ini begitu penting, saudara, bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena ini adalah satu hal yang sudah dimulai oleh Allah ketika Dia membuat kita bisa percaya kepada Dia. Dan Allah yang sudah memulainya itu Allah juga yang terus menginginkan kita hidup kudus sampai kita kembali bersama dengan Allah dalam kekekalan nanti. Nah, kekudusan, tanpa kekudusan kita tidak bisa hidup bersama dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa mengenal dan mengalami Allah. Dan pada akhirnya, ya kita tidak bisa mengecap segala berkat-berkat Allah yang sesungguhnya. Kita merasa terasing dengan Allah. Nah, saudara, suatu ketika, ya, tetangga saya mengambil seorang anak, ya, dari perkampungan kumuh, ya, seorang anak kecil yang kemudian diadopsinya menjadi anak kandungnya. Nah, ketika sudah diadopsi menjadi anak kandung, dia diberikan makanan yang baik, diberikan baju yang baik, diberikan sekolah yang baik. Tapi tentu bukan hanya berkat-berkat itu yang diberikan, tetapi juga adalah sebuah didikan baru, di mana dia harus punya pola hidup, punya nilai-nilai hidup yang sama dengan orang tuanya yang baru. Misalnya hal-hal kecil aja ya, dulu kalau makan, dia bisa makan sembarangan. Dia bisa makan pakai tangan tanpa cuci tangan terlebih dulu. Makan makanan basi pun dia makan. Tapi ketika dia sudah hidup baru bersama dengan orang tuanya yang baru, dia harus makan di meja. Dia harus cuci tangannya dulu, dia harus pakai sendok. Artinya apa? Hidup harus menyesuaikan dengan status dia yang baru sebagai anak dari orang tua aslinya ini. Nah, saudara, demikian juga ya di dalam kekudusan hidup kita, ya. Kita ini sudah menjadi anak Allah dan hidup harus memiliki nilai-nilainya Allah dan memperagakannya dalam kehidupan sehari-hari sama seperti Allah yang adalah Bapa kita. Nah, sebelum lebih jauh kita membicarakan tentang kekudusan, ya, dan bagaimana cara melakukannya dalam hidup sehari-hari. Mari kita melihat beberapa definisi, ya, dari Perjanjian Lama. Kekudusan itu menggunakan bahasa Ibrani hados. Artinya dia dipisahkan atau dikhususkan Allah menjadi umat pilihannya untuk bisa merepresentasikan Allah di dunia ini. Jadi ada sekumpulan orang, saudara, yaitu bangsa Israel, ya, dimulai dari Abraham. Dia itu diambil dari bangsa Kasdim, di bangsa yang menyembah berhala. Dia diambil, dikhususkan menjadi milik kepunyaannya Allah. Dan kemudian lahirlah dari Abraham satu bangsa yang besar disebut bangsa Israel. Dan dia dibedakan dari dunia ini. Nilai-nilai hidupnya harus seperti nilai-nilainya Allah. Kesehariannya harus mentaati seperti firman-Nya Allah. Sehingga apa? Dunia yang bangsa-bangsa lain bisa melihat, oh Allah itu seperti itu, ya. Kuasanya, karyanya, karakternya itu seperti itu. Ketika mereka melihat bangsa Israel. Nah, dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani-nya hagiasmos, kekudusan itu dikaitkan dengan dua hal. Pertama, statusnya kudus, tapi itu status, ya. Tapi dalam perjalanannya dia ada di dalam proses menjadi kudus. Artinya apa? Ya statusnya udah kudus sih, tapi dalam hal kesabarannya, dalam hal pengampunan, dalam hal memberikan yang terbaik untuk Allah,
Dia masih terus berproses sampai dia mati, ya. Nah, itu sama halnya kayak teman-teman ini kan mahasiswa, statusnya udah mahasiswa, tapi apakah langsung bisa disebut mahasiswa pertanian begitu yang menguasai seluruh ilmu-ilmu pertanian dan mampu menerapkannya? Belum kan? Masih dalam proses sampai dan nanti menjadi seorang sarjana. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan orang percaya ya, ternyata ada banyak posisi orang percaya memandang kekudusan itu seperti apa sih? Ada yang bilang, kekudusan nggak perlu lah, itu sesuatu yang repot ya. Lebih mudah ya hidup sama aja lah dengan dunia, yang penting kita pergi gereja. Atau kalau Natal, Paskah kita pergi ke gereja, itu cukup. Nah, tentu ini satu sikap orang percaya tanda kutip begitu. Karena mungkin ya, mereka sebenarnya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih jadi Kristen KTP. KTP-nya aja yang Kristen, tapi dia belum mengalami Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupannya dengan sungguh. Sehingga dia nggak tertarik dengan kekudusan. Apaan tuh? Nggak tertarik dengan kekudusan. Nah, yang kedua, ada orang Kristen yang mengatakan, kekudusan itu perlu. Tapi lebih perlu loh hidup diberkati dan berhasil. Itu jauh lebih perlu. Kita bicara tentang mujizat, tentang hidup yang diberkati dengan berkat-berkat. Ya. Nah, saudara, ini nggak salah sih. Karena Tuhan memang menjanjikan kita hidup diberkati. Ya. Tapi kelak dalam kekekalan surga, saudara, lantai surga itu terbuat dari emas katanya. Dalam Wahyu ya, lantainya emas, semuanya batu pualam dan marmer. Artinya apa? Harta kekayaan itu nggak perlu dicari lagi. Tuhan udah kasih semuanya. Tapi di surga nanti, kehidupan kita sehari-hari itu adalah hidup yang terus bergaul dengan Tuhan, memuji Tuhan, ngomongin tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Itu bicara tentang kekudusan Allah gitu. Kalau di dunia kita nggak peduli dengan kekudusan, maka di surga itu bisa sih masuk surga, tapi bosan kita di surga. Karena urusannya ya hanya tentang Allah dan memuji Allah dan ngomongin kekudusannya Tuhan. Gitu. Harta benda udah banyak di situ, nggak perlu dicari lagi. Tanpa kekudusan kita tidak akan betah di surga, nggak akan bisa menikmati surga. Nah, saudara, yang ketiga, ada orang Kristen yang memang mengatakan bahwa kekudusan itu sesuatu yang perlu untuk dikejar, diupayakan. Sebagai ucapan syukur kepada Allah yang sudah memulainya di dalam kehidupan kita, sudah memberikan iman, kehidupan lahir baru, dan Allah yang akan menyempurnakannya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam kitab Ibrani yang tadi sudah kita baca ya, nah saya membaginya ke dalam beberapa bagian ya, renungan kita siang hari ini. Yang pertama adalah ada lintasan iman yang harus kita lalui, yang wajib kita lalui untuk menuju kesempurnaan, yaitu kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Nah, dikatakan di situ, saya highlight beberapa kalimat dan kata ya. Penulis Ibrani ini menulis surat kepada orang Ibrani. Dia menasihatkan supaya apa? Supaya mereka menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Nah, yang kedua adalah supaya mereka berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan yang ketiga adalah, ayo kita melakukan perlombaan itu, berlari, ya, itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang sudah memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, saya pakai terjemahan ESV ya, Yesus itu adalah the founder and perfecter. Artinya apa? Dia yang sudah memulai, memberikan iman itu ya, memulai dalam diri kita. Dan dialah yang bisa menyempurnakan iman itu di dalam kehidupan kita. Dan saudara, lintasan iman itu diberikan hanya kepada orang yang sudah menerima Yesus. Ya, orang yang belum menerima Yesus, mungkin dia pergi ke gereja, tapi dia nggak tertarik dengan hidup kudus, hidup yang semakin sempurna serupa dengan Kristus. Ya. Nah, lintasan iman itu Yesuslah yang memulainya dalam hidup kita. Orang yang belum menerima Kristus, saudara, kebanggaannya adalah dosa-dosanya. Ya, kita coba ingat ya masa sebelum kita percaya Yesus.
Kalau bisa nyontek dengan trik yang begitu hebat, kita bangga ya. Kalau bisa pacaran dengan cewek cantik, terus kemudian bisa ngapa-ngapain dia, kita bangga, aku bisa giniin dia loh, gitu ya. Bangga, dosa-dosa kita itu jadi kebanggaan kita. Tapi setelah kita menerima Kristus, artinya kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dan harusnya kita ini binasa, mati, binasa. Ya enak kalau cuma mati lenyap, saudara. Tapi dihukum dalam hukuman yang kekal. Nggak enak, saudara. Nggak bisa mati-mati. Kenapa kekal? Karena kita memang sudah diciptakan oleh Allah, gambar serupa dengan Allah. Dan salah satu atributnya adalah kita hidup kekal. Seperti Allah yang adalah kekal. Jadi pilihannya kalau nggak mati, nggak dalam hukuman kekal, kita ada di dalam kekekalan yang indah bersama Allah di surga. Ya. Nah, saudara, ketika Yesus Allah menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, dan dengan dosa itu kita tidak bisa melihat Allah masuk ke surganya Allah. Dan dengan cara apapun, dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan pelayanan, dengan beramal, dengan beragama, itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kenapa? Sekali berdosa upahnya adalah maut. Maka Yesus harus datang ke dunia untuk menggantikan maut itu di dalam diri kita. Caranya apa? Mati di atas kayu salib. Dan orang yang meyakini, mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan dia, maka dia menjadi orang percaya, disebut orang percaya. Dia disebut anak Allah. Dan dia diberikan status kudus. Artinya apa? Semua hukuman dosanya sudah ditanggung oleh Kristus. Dia dinyatakan sebagai orang yang bebas merdeka. Tapi statusnya kudus. Nah, tetapi dia harus menjalani perlombaan imannya sampai mencapai kesempurnaan. Dan Yesuslah yang bisa menyempurnakan kita. Karena kita akan terus setiap hari jatuh bangun di dalam dosa sampai kita mati, saudara. Dan pada akhirnya Kristuslah yang bisa menyempurnakannya. Nah, kita tidak akan kehilangan keselamatan meskipun kita jatuh bangun dalam dosa. Karena kita sudah anak ya. Sekali anak tetap anak, nggak ada mantan anak, nggak ada. Tapi anak itu akan terus dididik oleh Tuhan, oleh Bapaknya, supaya dia menjadi sempurna. Dan inilah lintasan perjuangan kita, saudara. Begitu kita memulainya, kita harus bisa finish sampai akhir. Nah, saudara, bagaimana kemudian caranya? Caranya supaya kita bisa menjalani lintasan iman kita itu. Caranya adalah kita menanggalkan beban dan dosa. Nah, saudara, beban itu sesuatu yang mengikat, hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh dan melangkah maju. Misalnya saja, saudara, ada orang yang kepahitan ya. Orang yang kepahitan itu, dia akan menjadi orang yang sulit untuk bertumbuh. Kenapa? Kalau dia pahit, dia pasti akan sulit berrelasi dengan rekan-rekannya, orang percaya lain. Dia pasti hidupnya berkutat dengan dirinya. Terus orang lain ngapain dikit dia sensitif, orang lain salah, orang ini itu. Sehingga dia sulit untuk bertumbuh dan melangkah maju. Sehingga tidak akan ada progres iman di sana. Banyak beban. Nah, beban di sini itu memang tidak dijelaskan secara spesifik. Ini beban apa? Tapi begitu banyak beban yang membuat orang itu sulit untuk maju. Dan yang kedua adalah tanggalkan dosa. Dosa itu bisa membuat kita berhenti untuk berlari. Meskipun nampaknya kita lagi lari, gitu ya. Nah, saudara, saya pernah mengalami ya di dalam kehidupan saya begitu aktif pelayanan, saudara. Tetapi saya menyimpan dosa-dosa yang begitu mengakar dan berkubang di dalam dosa. Saya pelayanan, tapi saya pacaran dengan orang yang nggak seiman. Gitu. Dan saya berbuat dosa dengan pacar saya. Tapi pelayanan jalan terus, saudara. Nah, jadi dosa itu bisa berjalan seiringan dengan activity spirituality. Nampaknya kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita terus berkubang di dalam dosa kita. Dan pelayanan kita itu sebenarnya nggak menumbuhkan apa-apa, baik di dalam diri kita, mungkin juga bagi orang yang sedang kita layani. Nah, saudara, yang kedua, caranya adalah dengan tekun. Karena ini adalah sebuah lintasan yang panjang.
seumur hidup sampai kita mati. Jadi kita harus tahan untuk terus menjalaninya setiap hari. Dan ketekunan itu kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang sudah memulai dan yang sudah dan akan terus menyempurnakannya di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus tertuju matanya kepada Kristus, saudara? Karena Kristus itu sudah melakukannya, menjadi teladan bagi kehidupan kita. Dia adalah manusia, dia mampu melakukannya sampai selesai. Nah, saudara, dikatakan di ayat yang pertama, kita dikelilingi oleh banyak saksi. Saksi apa? Saksi iman. Siapa mereka? Mereka dijelaskan dalam Ibrani 11. Ada Henok, Nuh, Abraham. Mereka adalah orang-orang biasa, tapi mereka orang yang terus berlari menyelesaikan lintasan perlombaan larinya sampai garis akhir. Nah, artinya apa? Kita dikelilingi banyak saksi. Apakah mereka lagi melihat kita dari surga melototin kita gitu ya? Nah, bukan begitu, saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang imannya masih hidup sampai dengan hari ini dan menjadi inspirasi bagi kita. Kalau mereka bisa, kita pun juga seharusnya bisa. Ada contoh-contoh yang begitu banyak yang Tuhan sudah tunjukkan yang akan membuat kita, oh ya, mereka bisa, kita pun juga bisa. Nah, saudara, bagaimana kita bisa melakukannya ya, menanggalkan beban, bertekun, dan terus mata kita tertuju kepada Kristus. Tentu kita harus punya sikap hati ya. Nah, di dalam ayat-ayat yang ada dalam Ibrani 12 ini, kita bisa melihatnya. Nah, sikap hati kita itu adalah sikap hati karena melihat Yesus sebagai teladan kita. Nah, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, Yesus itu adalah pribadi yang tekun, yang endurance, yang tahan, menanggung bantahan yang sehebat itu. Supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Saudara, Yesus itu mau bersedia menanggung dengan rela kehinaan yang begitu luar biasa. Dia disalib, saudara ya. Salib itu adalah hukuman paling hina bagi bangsa Roma pada waktu itu. Bagaimana tidak? Mereka yang disalib, saudara, mereka ditelanjangi, kemudian mereka diolok-olok, diejek, ditelanjangi, dan kemudian dia disalib itu dilukai dikit ya, dipaku ya, kemudian darahnya keluar, matinya perlahan, begitu tersiksa, susah bernafas, dibentang antara langit dan bumi. Itu sebuah hukuman yang setara dengan penjahat kelas kakap, sudah. Mungkin kalau di dunia kita saat ini ya, penjahat kelas kakap itu misalnya orang yang udah merkosa 500 sekian perempuan gitu, atau sudah membantai sekian puluh keluarga. Nah, kelas kakap yang seperti itu, saudara, orang-orang yang layak dijatuhi hukuman salib. Sehingga kanan kirinya Yesus itu adalah penyamun, penjahat kelas kakap, perampok kelas kakap ya. Saudara, Yesus itu rela disamakan dengan orang-orang seperti itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menanggung, mengambil hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Dia rela untuk menanggungnya di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya kita kuat dan tidak lemah. Tapi kita dijadikannya mampu dan bisa untuk menjalani lintasan iman kita menuju kepada kesempurnaan kekudusan. Ya. Untuk itu, saudara, mari kita dengan rela ya menerima pengudusan, proses itu dari Allah, dan kita menyiapkan diri kita. Katakan di situ, kuatkan kakimu, tegakkan langkahmu. Kita menyiapkan diri, saudara, untuk kita terus-menerus di dalam proses pengudusan ini. Nah, kita dikatakan bahwa di ayat-ayat 4, 5, dan selanjutnya, saudara ya. Pertama adalah sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah anak. Ya, kalau anak, kita akan dididik oleh Allah. Di kompleks saya banyak sekali anak-anak. Ya, beberapa ada yang nakal memang. Tapi kalau itu anaknya tetangga, saya nggak ambil pusing. Saya nggak didik dia karena bukan anakku. Yang aku didik adalah anakku. Aku disiplin dia. Makan harus duduk, harus tepat waktu. Makan nggak boleh belepotan. Minum susu harus sampai habis.
Saya didik sedemikian karena dia adalah anakku. Aku mendidiknya karena apa? Aku mengasihi dia supaya dia serupa dengan saya dalam nilai-nilai yang baik. Ya. Nah, kalau kita ini anak Allah, artinya saudara ini istimewa. Kalau saudara dididik oleh Allah, artinya Allah itu sayang sama saudara. Allah menganggap saudara adalah anaknya dan dia adalah bapaknya. Tapi kalau kita dibiarin aja, kita nggak pernah dihajar, dididik. Mungkin kita itu, kalau dibilang di sini anak gampang ya di sini. Tapi dalam bahasa Inggrisnya illegitimate children artinya apa? Kita ini anak orang lain, anak haram, bukan anaknya Allah. Jadi dibiarin-biarin aja sama Allah. Ya. Puji Tuhan kalau kita masih dididik oleh Allah. Artinya kita adalah anak Allah. Nah, saudara mungkin kita merasa bahwa, aduh, berat kak pengudusan ini ya kak. Harus diuji kesabarannya, kalau konflik sama teman harus diuji kemenangan, bagaimana hidup berkemenangan. Terus kalau punya uang harus perpuluhan ya kak ya. Aduh, susah kali ya jadi orang Kristen ini menjalani proses pengudusan. Ya memang susah saudara, tapi dalam firman Tuhan di sini ingat kalian ini belum berdarah-darah, belum seperti martir yang sampai mencurahkan darahnya. Ya, ini belum berdarah-darah, kita perjuangannya masih sampai di situ. Dan artinya apa? Kalau Tuhan izinkan, kita harus melakukan ini dan itu. Artinya Tuhan sedang mengatakan bahwa kita sebenarnya bisa dan sanggup untuk melakukannya. Ya. Nah, saudara, kita juga harus punya sikap hati bahwa ketika Tuhan mendidik, itu adalah untuk kebaikanku, untuk pengudusanku. Ya, itu memang menduka cita. Tapi pada akhirnya ada buah kebenaran yang bisa kita nikmati. Suatu hari saudara saya berkonflik ya dengan seseorang. Kalimat-kalimatnya kasar sekali saudara. Kasar sekali. Berulang-ulang. Oh gitu kamu ya sis. Kamu gak menghormati aku ya sis. Oh kamu anggap aku memang orang yang gak layak dihormati ya sis. Wah, dan semua hal yang saya lakukan itu salah saudara. Salah semuanya. Saya sampai tahan hati benar begitu ya, dengan mendengar caci makinya yang begitu banyak saudara. Tapi dalam diam itu saya bilang, Tuhan, apa dibalik ini semua? Kalau saya anak gampang, ketika saya dicaci orang, saya balas aja pakai caciannya, gampang ya, gampang. Kalau orang itu gituin saya, saya bisa lakukan 2 kali balas dendam, lebih jahat dari apa yang dia lakukan, bisa saudara. Dari kalimat-kalimat yang pedas seperti dia, saya juga jauh lebih jago. Tapi saudara, ketika saya berproses, saya ingat bahwa Tuhan ini kau izinkan. Untuk apa Tuhan? Saya nggak tahu jawabannya. Kemudian saya konsultasi sama kakak KTB saya, kenapa ya kayak gini Bu? Gitu. Nah, kemudian kakak KTB saya bilang, kau juga ada salah sih. Kau nggak profesional, kau terlalu gampangin kalau bikin janji sama orang, terus kamu juga kurang bijaksana dalam hal ini dan itu. Begitu saya dibukakan itu saudara, saya bukannya sedih, saya begitu senang karena ya Tuhan, saya mengenal diri saya ternyata selama ini. Ketika saya merasa bahwa diri saya ini baik-baik, sudah berhikmat, bijaksana dan selalu benar, ternyata ada hal yang ternyata saya masih salah. Dan saya bersyukur sekali karena saya akhirnya bisa naik level. Saya bisa memperbaiki diri saya, ternyata saya masih bisa seperti itu. Coba kalau nggak ada peristiwa itu, mungkin saya tetap menjadi orang bebal, hamba Tuhan yang merasa selalu benar karena tiap hari pegang Alkitab, gitu ya. Tapi saya sungguh bersyukur karena peristiwa itu. Dan sebelum saya kemudian berdialog lagi dengan orang ini, saya memutuskan, saya mau kejar kemenanganku dan kemenangannya dia. Saya mau menang dalam diri saya. Caranya apa? Minta maaf terlebih dahulu supaya enak bisa dialog, supaya bisa membangun kehidupannya dia, supaya berdua tuh bisa menang, dan setelah itu tuh enak gitu loh menjalani kehidupan selanjutnya itu sesuatu yang tidak menjadi berat tetapi playful karena menyadari kita sama-sama anak-anak Tuhan yang masih di dalam proses pengudusan. Dan ketika saya bisa melewati itu dan mengingatnya ke belakang, saudara, saya sangat bersyukur Tuhan kasih peristiwa yang sangat gak enak itu.
karena ada buah kebenaran yang bisa saya rasakan. Dan saya pikir kalau saya ini bukannya anak Tuhan ya, kalau saya lagi ngerumpi sama tetangga-tetangga, mereka nggak pikir begini. Bagaimana cari kemenangan bersama itu nggak pikir. Yang ada dalam pikiran mereka, kalau kau jahat, aku juga bisa jahatin kamu. Seperti itu, saudara. Mudah kan? Itu prinsip dunia. Kalau kamu nggak hargai aku juga nggak hargai kamu. Bisa kok aku nggak hargai kamu. Emangnya kamu aja yang punya segalanya, aku juga bisa. Nah itu nilai-nilai dunia, saudara. Nah tentu kita akan berbeda karena kita ini sudah dikuduskan, dikhususkan untuk mencintai nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kalau kita melakukannya, kita bisa menjadi kesaksian, bisa menyaksikan Allah kita itu seperti apa kepada banyak orang. Nah selanjutnya saudara di ayat yang ke-14 ya, saya pakai bahasa Inggrisnya, pursue ya. Jadi mengejar itu bukan hanya kekudusannya, tapi hidup damai dengan orang banyak itu juga harus dikejar. Ya. Berdamai dengan semua orang itu memang sesuatu yang nampaknya sulit ya. Sulit, tetapi itulah goal kita. Dan dalam perjanjian baru itu begitu kental. Yesus pun mengajar, kalau kamu mau beribadah, tapi kamu ingat kamu bikin salah sama saudaramu, minta maaf dulu, baru datang ke aku. Artinya apa? Bagi Allah, relasi vertikal sama dengan relasi horizontal. Berdamai dengan saudara itu sama menghormatinya dengan dia berdamai dengan Allah. Dan mengejar damai dan kekudusan itu aspek vertikal dan horizontal yang kita perjuangkan secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, menariknya di sini menggunakan kata mengejar. Artinya apa? Ya kejar sampai dapat. Kalau ngejar cewek kan sampai dapat ya. Kalau kita mengejar pencopet, ya harusnya kan bisa sampai dapat gitu ya, sampai dapetin dompet kita balik gitu ya. Nah, mengejar kedamaian dan kekudusan juga seperti itu, saudara. Mengejar kedamaian seperti yang saya upayakan tadinya. Introspeksi diri, membuka diri, mungkin aku juga salah ya, ikut andil ya dalam konflik ini. Bagaimana ya berkemenangan dengan orang itu? Sulit, sulit. Tapi harus dikejar sampai bisa. Nah, mungkin ada di antara saudara yang punya kepahitan sama mama, papa, rekan pelayanan, kakak, adik, atau sama mantan, sama dosen. Kok tugasnya sulit banget nih. Tapi harus kejar kedamaian. Karena dengan begitu baru kita bisa mengalami Tuhan, mengalami Allah. Orang yang hidupnya nggak damai, saudara, ngapa-ngapain itu kemerungsung. Nah, kekudusan pun begitu. Aduh kak, susah loh kak. Lepas dari dosa pornografi. Susah loh kak. Untuk memilih pacar yang seiman, sepadan. Susah kak. Nggak nyontek itu susah kak. Nggak males-malesan itu susah kak. Manajemen waktu supaya kita bertanggung jawab itu juga susah kak. Semuanya susah. Memang susah, saudara ya. Tapi dibilang di sini kejar. Sampai dapat, sampai bisa. Nah, satu kali saya juga mengalami hal yang serupa, saudara ya. Sulit loh hidup dalam kekudusan. Tapi terus berupaya, minta pertolongan Tuhan, dan akhirnya dimampukan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Nah, selain aspek pribadi, saudara, dikatakan juga di sini ayat yang ke-16 dan 17, ada aspek komunalnya. Menjaga sesama orang percaya supaya mereka tidak jauh dari kasih karunia Allah. Supaya mereka tetap setia. Ya. Artinya apa? Kita nggak cuma urusin diri sendiri. Kita harus melayani orang lain. Dengan jadi pengurus, dengan jadi kakak KTB. Kita menjaga supaya orang lain, mungkin adik-adik angkatan kita ya, supaya mereka tetap ada di dalam kasih karunia Allah, tetap setia, berjuang bersama dengan kita, berlari di dalam lintasan perlombaan yang Tuhan sudah sediakan. Dan dikatakan jangan ada kepahitan, ya. Seperti yang saya bilang, orang kepahitan itu adalah orang yang paling sepi di dunia. Karena mungkin ya kepahitan tuh gini, yang bikin dia pahit itu papanya. Tapi nanti kalau ada temennya yang melakukan hal yang sama, dia jadi sebelnya setengah mati. Jadi yang gak ada kaitannya pun, itu dia jadi ikutan apa-apa salah. Sehingga dia menjadi orang yang menarik diri, yang sendiri, yang kesepian meskipun dia ada di dalam keramaian.
Nah, saudara, juga dikatakan bahwa sebelumnya ya, tentang kepahitan, saudara. Kepahitan itu racun di dalam komunitas ya. Kenapa? Karena dia nggak suka itu. Akhirnya dia apa? Rasan-rasan sama ini. Dia memecah belah. Ada dengki, ada kelompok-kelompok, kubu-kubu. Dan akhirnya pelayanan itu nggak utuh, nggak solid. Tapi terpecah sendiri-sendiri sesuai dengan preferensinya. Nah, ini tentu memecah belah tubuh Kristus. Kristus yang ada kepalanya, tapi tubuhnya pecah belah. Karena apa? Karena ada orang-orang kepahitan yang nggak menyelesaikan kepahitannya. Yang ada kepahitan, dia diselesaikan. Ya. Terus kemudian di dalam komunitas itu kita juga harus menjaga sesama rekan kita. Supaya nggak ada yang cabul dan bernafsu rendah seperti Esau. Esau itu menggantikan ya berkat Allah kesulungan dia yang diberikan kepada dia, berkat yang luar biasa, tanah yang begitu luas, wilayah yang begitu luas, berkat-berkat jasmani dan rohani, kekuasaan yang begitu besar, hanya dengan semangkuk kacang merah. Dia berpikir bahwa semangkuk kacang merah itu begitu lezat, tapi itu sesaat. Semangkuk kacang merah itu bisa menyelesaikan perutnya begitu ya, tapi itu pun juga sesaat, saudara. Dia berpikir bahwa semangkuk kacang merah itu adalah menguntungkan dirinya. Padahal itu membuat dia rugi serugi-ruginya. Karena dia, ketika dia ingin meminta berkat Allah, dia tidak diberikan. Nah, saudara, banyak juga sesama orang percaya di sekitar kita yang berpikir bahwa pilihan-pilihan hidupnya itu begitu menguntungkan dia. Korupsi, nyontek, itu semangkuk kacang merah yang nampaknya menguntungkan dia, tapi itu merugikan dia, saudara. Mungkin ada sesama rekan kita memilih pacaran yang nggak seimbang. Dia baik kan, perhatian lo, so sweet, kayak Lee Min Ho, gitu. Tapi dia nggak percaya Kristus. Nampaknya kita diuntungkan, kita dibahagiakan. Tapi ingat itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Itu sup kacang merah yang cuma semangkok. Tuhan sudah menyediakan berkat yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Ya, kita belum mengecapnya, tapi sudah disediakan untuk kita. Bicara tentang pacaran tidak seimbang, saudara. Saya dulunya berulang kali memilih pacar yang tidak seimbang. Tapi ketika saya taat, saya berdoa, bergumul, saya mendapatkan suami saya sekarang. Dan saya bersyukur karena berkat-berkat Tuhan itu banyak sekali. Yang mungkin saya pikir, ya dulu kalau nikah sama yang ini, yang itu, aku nggak akan hidup sama seperti ini. Setiap hari ngobrolin tentang Tuhan. Ketika mendidik anak, kita ajarin mereka tiap hari apa, Bible reading atau berdoa. Itu bountiful sekali, saudara. Ya mungkin saya nggak dapat berkat itu ya, ketika saya dengan pacar-pacar saya yang lama. Nah, saudara, dalam hidup saya juga mengalami ya beban dan juga dosa. Ya, saya adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang baik, tapi rupanya papa mama saya itu adalah orang yang terus-menerus bekerja. Sehingga mereka tidak cukup waktu untuk bermain dengan saya, ngobrol, menemani saya, ajak jalan-jalan tuh hampir nggak pernah. Saya nggak punya memori apapun untuk dipeluk atau diajak main, begitu ya. Sehingga saya tumbuh menjadi seorang gadis yang begitu kesepian. Sepi, di rumah itu saya cuma melihat lampu mati, lampu yang dimatikan karena mereka selalu bekerja di belakang rumah, ada pabrik kami. Nah, saudara, saya sepi, bertumbuh sampai dewasa pun menjadi wanita yang kesepian. Akhirnya apa? Saya ganti-ganti ya. Dideketin cowok yang ini oke jalan, cowok yang itu oke jalan gitu. Tapi hanya sebatas itu. Nggak pernah mau komitmen yang lebih jauh. Dan saya jatuhnya adalah ke dosa pornografi. Kenapa, saudara? Ketika banyak tugas, banyak masalah, saya nggak bisa ngadepinya, nggak tahu gimana ngadepinya. Rupanya kesepian saya itu membuat saya menjadi orang yang mudah patah ya, jadi lemah. Sehingga saya selalu berlari ke dunia, ke satu dunia di mana saya membayangkan di situ ada seorang pria yang menerima saya apa adanya. Dan di situ saya menyerahkan tubuh saya gitu ya dalam pikiran saya. Dan kemudian dosa pornografi itu mulai terus mengikat. Nampaknya, saudara, seru, enak begitu ya.
Tapi ternyata di balik itu saya diikat semakin dalam oleh iblis, dijerumuskan semakin dalam oleh iblis. Dan bukannya hidup merdeka, hidup semakin dibelenggu. Tapi saya merasa saya diuntungkan. Sampai suatu ketika saya diinjili oleh anak pertanian nih, oleh anak pertanian namanya Kak Rafika Duri, angkatan 2000. Ya, dia injilin saya, dia mengatakan, Siska, setiap dosa itu upahnya maut. Dan kamu, kalau kamu berdosa, kamu nggak bisa masuk surga. Gitu. Loh, aku pelayanan loh, aku berbuat baik ini itu, perbuatan baikmu itu nggak bisa membatalkan hukumanmu. Tapi ada kabar baik buat kamu, Siska, bahwa Kristus datang ke dunia mau menggantikan hukumanmu dan sekarang kamu harus hidup baru. Wah, saya merasa saya bebas, saya merasa saya punya menemukan kebenaran baru dalam diri saya. Dan pada akhirnya saya mau dikonseling dan kemudian saya mendapati saya bebas dari pornografi. Jatuh bangun saudara, tapi sempat 2 tahun itu saya benar-benar nggak pegang dunia pornografi. Artinya apa? Bisa. Meskipun selanjutnya saya jatuh bangun, tapi saya nggak sampai berkubang seperti zaman dulu ya, nggak sampai berkubang. Nah saudara, dalam kekudusan kita perlu sikap hati yang baik, tapi kita juga perlu komunitas besar seperti ini, tapi juga komunitas kecil ya, dalam KTB. Biasanya kalau komunitas besar kita memang bisa diisi firman Tuhan seperti ini ya, tapi kita jarang berani untuk ngomongin dosa-dosa kita kan, dosa percabulan, dosa kepahitan, kita nggak berani untuk sharing atau mengakuinya. Tapi dalam kelompok kecil kita akan bisa diproses secara lebih efektif, efisien, intensif begitu ya. Sehingga prosesnya itu akan nampak perkembangannya seperti apa. Dan kalau saudara merasa bahwa kok aku nggak bisa keluar ya dari dosa ini, saudara butuh tenaga profesional, butuh konselor, bisa menghubungi Mas Yoyo di WKK, bisa menghubungi saya atau teman-teman perkantas, kakak-kakak staf yang lain, atau juga bisa konseling di saat, di pastorium saat, ada juga di Sakti dimanapun. Kalau butuh tenaga profesional, carilah mereka, konselinglah dengan mereka. Dan sekarang, ketika saya mendapati, saya dididik oleh Tuhan, awalnya memang gak enak, aduh kok masalah lagi sih, gitu ya. Tapi ingat, Tuhan izinkan. Artinya ada proses pengudusan yang sedang Dia kerjakan dalam hidup saya. Saya bersyukur dididik oleh Tuhan. Dan saudara sekalian, mari kita juga punya sikap hati yang mau terus berlomba ya dalam lintasan iman kita untuk hidup di dalam pengudusan sampai kita mati nanti. Dengan pertolongan Roh Kudus, pertolongan saudara-saudara seiman, dan dengan lewat doa firman yang setiap hari kita renungkan, kita akan bisa hidup di dalam pengudusan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami memiliki ingatan terus-menerus bahwa kami ini adalah milik Tuhan, yang sudah Engkau anugerahi dengan keselamatan yang begitu luar biasa. Keselamatan yang harganya sangat mahal, yang Kau berikan kepada kami cuma-cuma, bukan karena murahan, tapi justru karena harganya tidak mampu kami beli. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami ingat, kami ini adalah anak yang sudah Engkau ambil, menjadi anak kandung-Mu, menjadi anak-Mu, sebagai anak Allah. Mampukan kami ya Tuhan setiap hari, ketika kami menyadari kami statusnya kudus, kami pun juga bersedia dengan rela hidup di dalam pengudusan. Sehingga kelak kami dapat melihat Tuhan. Dan di dalam dunia ini kami boleh mengenal Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan. Dan pada akhirnya dapat menyaksikan Tuhan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan ibadah. Nama Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Siska yang pada PD kali ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, untuk menjadi sesuatu yang membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Buat teman-teman yang tergerak untuk memberikan persembahan guna mendukung pelayanan di Christian Community, sekarang bisa ditransfer melalui scan QR Code yang akan ditampilkan di layar. Jadi
Jadi buat teman-teman bisa terlebih dahulu memfoto atau bisa langsung men-scan-nya. Selanjutnya bakal ada yang lewat nih, yaitu FCI for 6 Years Information. Jadi bakal ada nih informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pengurus kita. Salam Sisiers, balik lagi di FCI for Sisiers Information. Yang pertama, jangan lupa untuk menghadiri doa sore yang akan dilaksanakan pada hari Senin melalui Google Meet. Selanjutnya, hari ini merupakan persekutuan doa terakhir di tahun 2020. Bagi Sisiers yang ingin mengirimkan karyanya, baik berupa puisi, cerpen, ataupun gambar, bisa mengirimkan karyanya melalui DM Instagram PMK Sisi. Selanjutnya, bagi Sisiers yang ingin dan membutuhkan topangan doa, bisa mengisi kotak doa yang ada di Instagram PMK Sisi. Jangan lupa untuk follow akun sosial media PMK Sisi. Terima kasih, sampai jumpa di persekutuan doa selanjutnya di tahun yang baru. Shalom. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Kita mau kembali menyatakan pujian bagi Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang kami terima sampai saat ini. Tuhan, terima kasih juga telah mengumpulkan kami di dalam Google Meet ini untuk melakukan dore. Kiranya dore ini berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang yang berulang tahun. Kiranya Engkau berkati mereka di usia mereka yang baru. Semoga mereka semakin membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar mereka.
Berkati kakak abang yang akan magang Yesus. Semoga ya Tuhan magang mereka berjalan dengan lancar ya Tuhan dan sesuai dengan harapan mereka. Berkati kakak abang yang sedang skripsi dan belum mendapatkan pekerjaan. Semoga usaha dan jerih payah mereka tidak ada sia-sia Yesus. Berkati juga Tuhan Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, tempat kami menuntut ilmu. Semoga Tuhan universitas ini menjadi universitas yang lebih baik lagi ke depannya. Berkati kota Malang tempat yang kami tinggali selama kami berkuliah Yesus. Semoga kota ini aman ya Tuhan, dan Engkau yang memberkati kota ini. Tuhan, inilah doa kami Yesus, kiranya Engkau yang mendengarkannya. Dan di atas permohonan kami, Engkau tahu kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat ya Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami masih berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat-Mu Tuhan, segala kemurahan-Mu Bapa. Karena berkat itu semua Tuhan, kami masih ada sampai saat ini Bapa. Tuhan, kini kami mau datang kepadamu Tuhan, menyerukan setiap doa-doa kami ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, sebelum kami memintanya Bapa, Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Tuhan, Engkau berkatilah sisir yang sedang sakit Bapa. Engkau jamah mereka melalui obat yang mereka makan, melalui obat yang mereka minum Bapa, agar sisir Tuhan dapat segera pulih dari penyakit-penyakit ini Bapa. Agar sisir juga dapat lebih bersemangat dalam menghadapi aktivitas Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan sisir. Kiranya Tuhan memberikan sisir kesehatan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati sisir untuk tidak mudah terserang penyakit ya Bapa, terlebih dalam keadaan pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kami ya Bapa, keluarga sisir Tuhan. Kiranya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati satu demi persatu keluarga sisir Tuhan. Berikanlah keluarga sisir kebahagiaan, berikanlah keluarga sisir rezeki yang berlimpah Tuhan. Berikanlah kedua orang tua sisir umur yang panjang Bapa. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara sisir Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat manajemen waktu sisir. Kiranya Tuhan memberkati sisir Tuhan, agar sisir dapat memanajemen waktunya dengan baik Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa akan berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat kuliah sisir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sisir Tuhan dalam perkuliahannya, sehingga sisir dapat mengikuti perkuliahannya dengan baik Bapa, dapat memahami setiap materi yang mereka dapat Tuhan, sehingga kelak Tuhan materi ilmu yang sisir dapatkan di dalam perkuliahan Tuhan dan menjadi berkat di masa depannya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan kami Bapa, dimanapun kami melayani Tuhan, baik di LPK, baik di gereja, dimanapun itu Bapa. Dan Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang melatih segala pelayanan kami ya Bapa, dan Tuhan yang selalu menuntut kami dalam pelayanan kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keberlangsungan pemikiran sisir Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati dan kepanitiaan Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemuliaan Bapa. Kami masih berdoa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di surga, demikianlah ibadah kami yang kami sudah lakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala hal yang sudah kami lakukan, baik itu puji-pujian, doa, dan juga perenungan firman.
Biarlah kiranya semuanya itu Tuhan boleh mempermuliakan Engkau. Dan saat ini kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua. Karuniakanlah kepada kami ya Tuhan ingatan akan status kami sebagai anak Allah, sehingga kami dimampukan untuk dengan rela untuk hidup di dalam pengudusan, dengan rela untuk menerima didikan dari Allah, sehingga sungguh kami menjadi sempurna serupa dengan Kristus, hingga pada akhirnya kelak kami boleh melihat muka dengan muka, bertemu dengan Allah, melihat Allah dan hidup bersama dengan Allah. Terima kasih ya Bapa, berkatilah untuk PMK Sisi ini, biarlah kiranya setiap orang-orang yang dilayani di PMK ini, mereka sungguh semakin mengenal Allah, dan lewat PMK ini akan semakin banyak sarjana-sarjana pertanian Kristen yang mencintai Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Sisiers, nggak terasa kita udah berada di penghujung acara kita nih. Gimana tadi PD-nya? Semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman Sisiers semuanya, jangan lupa terus pantengin official account PMK Sisi FPUP supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengikuti persekutuan doa dan doa sore online kita yang dilakukan setiap hari Senin dan Jumat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian dari kami, tetap jaga kesehatan dan semangat kuliahnya ya. Kasih pahutar naik bajai, tidak lupa beli nanas 6. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.